Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semua. Di video kali ini saya akan mencoba mengulas beberapa latihan soal P3K untuk guru sosiologi yang diambil dari SIM PKB. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Ada keterangan berikut. 1. Orang kaya dan orang-orang yang menempati kedudukan yang oleh masyarakat sangat dihargai. 2. Orang yang berijazah serta bergelar di dunia pendidikan yang berhasil. 3. Pegawai kantor, pedagang, teknisi, berpendidikan menengah, dan mereka yang tidak berhasil mencapai gelar. 4. Orang-orang yang mempunyai keterampilan mekanik, pekerja pabrik yang terampil, dan pemangkas rambut. 5. Pekerja pabrik tanpa keterampilan dan pelayan restoran. 6. Pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan penyapu jalan. Berdasarkan klasifikasi moral, pelapisan sosial berdasarkan ukuran pekerjaan yang ditunjukkan oleh nomor 3 adalah apakah A. Tenaga semi terampil, B. Tenaga terdidik, C. Profesional, D. Semi profesional, atau E. Tenaga terampil. Di situ pertanyaannya adalah nomor 3. Nomor 3 itu pegawai kantor, pedagang, teknisi berpendidikan menengah, dan mereka yang tidak berhasil mencapai gelar. Jawabannya adalah semi profesional. Jadi ini penjelasannya. Menurut klasifikasi moral, pelapisan sosial berdasarkan ukuran pekerjaan terbagi menjadi berikut. Yang pertama adalah elit. Elit adalah orang kaya dan orang-orang yang menempati kedudukan yang oleh masyarakat itu sangat dihargai. Kemudian golongan yang kedua adalah profesional, yaitu orang yang berijazah serta bergelar di dunia pendidikan yang berhasil. Golongan ketiga adalah semi profesional, seperti pegawai kantor, pedagang, teknisi berpendidikan menengah, dan mereka yang tidak berhasil mencapai gelar. Nah, ini tadi ya, pertanyaan nomor 3 tadi adalah semi profesional. Kemudian klasifikasi keempat adalah tenaga terampil. Misalnya, orang-orang yang mempunyai keterampilan mekanik, pekerja pabrik yang terampil, dan pemangkas rambut. Kemudian, klasifikasi yang kelima adalah tenaga semi terampil. Misalnya, pekerja pabrik tanpa keterampilan dan pelayan restoran. Kemudian, klasifikasi terakhir yang keenam adalah tenaga tidak terlatih atau tidak terdidik. Misalnya, pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan penyapu jalan yang mereka tidak perlu latihan atau pendidikan. Jadi jawabannya adalah semi profesional. Ini klasifikasi dari moral. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan cuplikan berita di bawah ini. Di tengah giatnya pemerintah membangun infrastruktur di mana-mana, ratusan pelajar di Kecamatan Tompo Bulu, Maros, Sulawesi Selatan harus berjuang mati-matian menuntut ilmu. Bahkan ada yang rela mempertaruhkan nyawa dengan berenang di sungai karena tak ada akses jembatan. Di Desa Bonto Matinggi, puluhan siswa terpaksa berenang di sungai tiap ke sekolah. Belakangan, wilayah ini pun ramai dikunjungi komunitas relawan peduli pendidikan. Mereka tidak hanya datang mengajar, bahkan mereka menggalang donasi untuk membantu perlengkapan sekolah dan membangun ruang belajar yang layak. Setiap akhir pekan, mereka datang tanpa pamrih, meski harus berjalan kaki hingga puluhan kilometer. Ironisnya, pemerintah tak pernah hadir memberikan perhatian. Nah, sumber berita ini adalah dari detik.com. Kemudian pertanyaannya, manakah pertanyaan yang merupakan soal HOTS berdasarkan teks di atas? Apakah apa yang terjadi jika anak-anak di Maros tidak bersekolah? B. Jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian C. Apa yang dilakukan para relawan? Kemudian D. Apakah pemerintah sudah turun tangan dalam menangani masalah ini? Atau E. Mengapa siswa di Maros harus berjuang untuk pergi ke sekolah? Ya, jawabannya adalah mengapa siswa di Maros harus berjuang untuk pergi ke sekolah. Selanjutnya, ini pedagogik ya. Perhatikan soal di bawah ini. Mengapa penggunaan zat adiktif buatan yang berlebih dapat menimbulkan dampak negatif pada tubuh? Indikator untuk soal di atas berada pada proses kognitif. Apakah C1, C3, C2, C5, atau C4? Di sini kita harus bisa menganalisis ya penggunaan zat adiktif buatan, keterkaitannya dengan dampak negatif pada tubuh. Kalau C1 itu adalah mengingat,
C2 memahami, kemudian C3 menerapkan, C4 menganalisis, dan C5 mengevaluasi. Jawabannya adalah menganalisis ya. Jadi ini adalah taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh Anderson dan Cradwell. Dimulai dari remember. C1 adalah remember, yaitu mengingat. Jadi di sini adalah mengingat fakta dan konsep-konsep dasar. Jadi untuk kata kerja operasional di sini bisa mendefinisikan, menduplikasi, kemudian membuat daftar, kemudian repeat ya atau mengulang gitu. Kemudian C2 adalah understand atau memahami. Di sini bisa explain ideas or concept, berarti di sini bisa memaparkan ide-ide atau konsep-konsep. Jadi kata kerja operasionalnya di sini adalah mengklasifikasikan, mendeskripsikan, mendiskusikan, menyajikan, mengidentifikasi gitu ya. Kemudian melaporkan, memilih, kemudian translate gitu ya atau mengubah. Kemudian C3 adalah apply atau menerapkan. Di sini use information in new situations artinya menggunakan informasi dalam situasi baru. Jadi di sini nanti ada mengimplementasikan, kemudian menggunakan, mendemonstrasikan, menginterpretasikan, mengoperasikan, menjadwalkan, mensketsa gitu ya. Kemudian C4 adalah analyze atau menganalisis. Jadi di sini draw connection among ideas atau menggambarkan keterkaitan di antara ide-ide seperti tadi ya. Jadi di sini nanti bisa mengorganize, kemudian relate atau menghubungkan, compare, membandingkan, kemudian di sini eksperimen atau mencoba, kemudian question atau menanyakan. Kemudian C5 adalah evaluate atau menilai atau mengevaluasi. Di sini justify a stand or decision. Jadi di sini dia bisa memberikan keputusan ya, bisa memberikan keputusan. Jadi di sini nanti argue atau dia bisa memberikan argumen, kemudian menjudge ya, menghakimi, select atau memilih, kemudian support, mendukung, value, menilai, mengkritik gitu ya. Kemudian taksonomi yang paling atas adalah create. C6 itu adalah produce new or original work. Berarti di sini bisa membuat pekerjaan baru atau orisinil. Jadi di sini nanti kata kerja operasionalnya desain, mendesain, kemudian mengkonstruksi, kemudian membangun, memformulasi atau menginvestigasi. Nah, jadi di sini adalah taksonomi. Kemudian soal selanjutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Perasaan senang, 2. Ketertarikan peserta didik, 3. Perhatian, 4. Keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, 5. Manfaat dan fungsi mata pelajaran. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat yang ditunjukkan dengan nomor apakah 1, 3, 4, 5 atau 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4 ya. Di sini jawabannya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi indikator minat belajar itu dapat dilihat dari hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah kesukaan atau rasa senang. Kemudian yang kedua ketertarikan atau tertarik. Kemudian yang ketiga perhatian atau memberikan perhatian. Yang keempat keterlibatan ya. Jadi dia terlibat di dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah meningkatkan minat. Jadi jawabannya 1, 2, 3, 4. Kemudian soal terakhir, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki peran dan fungsi penting dalam proses pembelajaran, misalnya dalam literasi digital sebagai sumber informasi karena apakah A tersedia luas di dunia maya, B mudah didapatkan, C sebagai multimedia, D mudah didistribusikan, atau E mudah disimpan. Jawabannya sebagai multimedia. Multimedia itu adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu atau tools dan tautan atau link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Nah, begitu. Ini soal terakhir ya, teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.